ada keserasian bunyi di akhirnya kan ya. Ada keserasian bunyi akhir ini menambah keindahan, menambah keindahan. Ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ro semua. Anhara sebelumnya. Ghaffara. Iya, iya. Kalau kita lihat ayat ke-14 ini, kira-kira kalau kita bahas dari perspektif tadabbur dan bahasa Arab, ini kita bagi berapa dulu? Berapa kalimat ini? Berapa kalimat? Tiga apa saja? Sungguh. Khalaqakum atwara. Qad adalah huruf yang menjadi ciri salah satu di antaranya fi'il madhi. Ya, jadi kalau ada qad itu pasti sesudahnya fi'il madhi. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad juga. Berarti khalaqa fi'il madhi. Telah. Kum keterangan. Idhofah sebagai keterangan. Atwaro ini jamak dari taurun. Taurun itu fase ya. Tingkatan fase. Lebih dipahami daripada tingkatan. Iya. Lebih enaknya fase ya. Iya, fase. Sehingga jamak taksir berarti ini kan? Iya. Berarti jamak taksir. Ya. Iya. Karena kalau jamak biasa itu jamak salim, zakari salim, muannats salim ada waw nun. Ya. Ini nggak ada waw nun. Berarti ini jamak taksir. Atwaro dia sebagai objek. Jadi ini kata kerja, subjeknya adalah huwa, kum adalah dzaraf, Dhamir dzaraf, keterangan. Atwaro adalah maf'ul bih, objek. Waqad khalaqakum atwara, dan sungguh dia telah menciptakan kalian atwara, berfase-fase. Selain dari fase apa yang lebih enak lagi? Apa? Kejadian. Tingkat Pak. Proses. Yang tergambar secara kalau kita frame-nya berarti proses kan? Fase-fase itu adalah proses. Gitu. Tahapan-tahapan.
tahapan. Berarti kalau kita terjemahkan secara sederhana, waqad dan sungguh khalaqakum, dia telah menciptakan kalian. Siapa dianya? Allah. Dari mana kita tahu dianya Allah? Qad. Apa? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat yang berapa? Ayat 13. Persisnya mana? Lillah. Lillah ya. Oke. Ya, bagi Allah ya. Iya kan? Gitu. Mengapa kalian tidak mengharapkan kebesaran datangnya dari Allah? Gitu. Sekaligus ini benar di fakultus taufiru rabbakum, ke Rabb juga nyambung tapi kejauhan. Bisa pahami? Oh ya, di ayat sekian Rabb nyambung juga tapi kejauhan yang mencarinya dengan ayat terdekat itu ayat 13 lillah. Jadi wa qad khalaqakum atwara, sungguh dia telah menciptakan kalian berfase-fase, bertahap-tahap. Kalau kita artikan itu tahapan, beberapa fase. Kita pahami ini dulu. Saya rasa tidak sulit memahami ya. Oke. Sekarang setelah kita paham, kita hubungkan dengan ayat 13 ya. Kira-kira korelasinya dengan ayat 13 apa? Kebesaran. Dengan kebesarannya menciptakan tingkat-tingkat atau fase-fase. Ya, Mas Wali. Ya. Sudah. Jadi mengakui kebesaran itu dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu menciptakan manusia itu bertingkat melalui fase-fase. Oke, satu. Ya. Berarti penciptaan dengan atwaro itu aplikasi dari waqara, kebesaran. Begitu. Satu. Bisa. Satu ketemu. Ada lagi yang lain? Menegaskan apa? Dua. Sudah dua. Ya, sebentar saya ini dulu. Saya susun dulu. Jadi pertama tadi menurut Pak Sumadi bahwa bukti kebesaran Allah itu adalah dengan dia menciptakan manusia atwar, betul. Gitu. Kedua, ini penegasan. Tadi bisa penegasan apa? Oh, kita telah diciptakan oleh Allah. Mengapa kita tidak berharap kepada Allah yang menciptakan? Berarti khususnya lagi, mengapa kita tidak berharap kepada kebesaran Allah? Dua. Ada lagi yang lain? Kebesaran ini bisa diidentikan dengan kekuasaan, Pak. Kebesaran identik dengan kekuasaan. Kalau besar saja kadang-kadang ya, kalau sampai di situ ya kita juga memahaminya kurang juga. Ya, jadi apapun itu, ya, kita tidak mungkin bisa mencari korelasi kalau ayat per ayatnya sendiri kita belum jelas kan itu. Ini apa hubungannya gitu? Nggak mungkin kita bisa menghubungkan kalau yang ini dengan yang ini nggak jelas. Kalau saya pahami kedua-duanya benar, Pak Sumadi dan ini benar cara mendirikannya. Namun kita melihat di sini atwaro hubungannya dengan waqara. Ya,
Waqad khalaqakum, dan sungguh Dia telah menciptakan kalian, khalaqakum, menciptakan kalian atwaro, fase demi fase atau berfase-fase. Dalam surat, saya lupa apa An-Nisa apa Al-Maidah, itu secara umum fasenya. Kalau secara detail kita bisa lihat surat 23 ayat 12 sampai 14, Al-Mu'minun 12 sampai 14. Itu detail ini, ya. Ada lagi yang secara umum dalam konteks tadi ini korelasi antara atwaran dengan waqoro. Mungkin ada yang ingat. Kami menciptakan kalian, wallazi akhrajakum, dan Dia yang mengeluarkan kalian, mim butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, saat itu kalian tidak ngerti apa-apa. Kemudian dibuka lagi, dulu kalian lemah. Setelah lemah itu Allah jadikan kamu kuat. Kemudian Allah jadikan kamu berubah. Allah jadikan kamu lemah kembali. Ini bisa masuk nggak di atwal? Bisa? Masuk kan? Fase-fase kan itu lemah, kuat, berubah, lemah lagi. Masuk di sini? Dimatiin, dihidupin. Ya, itu bahasanya tadi. Jadi kalau tahu kita bahwa kita itu dari lemah menjadi kuat, berarti kelemahan kita itu bisa menjadi kuat, dan kekuatan kita bakalan balik menjadi lemah lagi. Mengapa kita tidak mencari kekuatan kepada yang kuatnya itu tidak pernah turun? Paham maksudnya? Yang Dia kuat selama-lamanya. Terus. Iya. Dia maha kuat. Kalau kita nggak bisa kuat itu ada batasannya. Ini barangkali menurut saya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mencari kebesaran itu, kekuatan itu kepada Allah? Padahal Allah telah menciptakan kalian berfase-fase. Berfase-fase ini untuk mengingatkan kita, oh iya. Kan kalau kita sebut di berfase, kalau kita sudah sampai di sini, berarti kan tinggal kita berpikirnya dulu, sekarang, next, gitu dong, cara berpikirnya, gitu. Nah, gitu. Ini ujung-ujungnya, mengapa kalian tidak berpikir? Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya Bang. Ustaz, boleh nggak kita misalnya menafsirkan rangkaian ayat ini dari ayat 10 sampai 18 lah. Itu sebetulnya bukan hanya ditujukan kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah sebetulnya. Sebetulnya juga berlaku untuk yang sudah beriman tapi ingin mengenal Allah lebih dekat, ingin makrifatnya lebih bagus. Maka Allah kasih hints, kiat-kiat. Salah satu kiatnya adalah perhatikan bahwa kamu itu dulu dijadikannya itu bertahap, berfase-fase. Perhatikan bahwa Allah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Perhatikan bahwa Allah menciptakan bulan sebagai cahaya dan sebagainya. Jadi kejadian pada diri kita, penciptaan bumi, segala sesuatu yang terjadi di bumi itu menjadi jalan untuk bisa menyimpulkan bahwa Allah itu waqar. Banget jawabannya, ya. Jadi ayat-ayat ini merupakan cara Allah, salah satu cara Allah untuk membuktikan bahwa Dia waqar. Kembali ke pendapat Pak Sumadi utama tadi.
Ya, ini kan kita baru satu ayat nih, menciptakan berfase itu membuktikan orang bisa berkuasa. Contoh begini, kalau kipas angin mati, paling cepat bongkarnya. Begitu habis bongkar, nggak benar, udah bergelimpang gitu aja. Apapun alat-alat di rumah, pokoknya kalau rusak cepet tuh cari obeng, cepet saya mah, cepet. Bau tempat kok sisa 2 baunya, tadi kan baunya pas itu. Ini artinya tidak skill kan itu? Ini bukan skill, gitu. Kita kalau nggak ditanyain banget, ini baunya di sini, ini baunya di sini, itu harus diingat banget itu. Ketika kita meleng lupa, nah makanya nanti dalam membalikkannya, memasak ulang, itu bisa jadi baunya berlebih. Kemungkinan besar baunya berlebih itu, ya, ataupun kurang gitu. Nah ini tidak skill gitu. Tapi kalau yang tadi dia tahap pembukaan, tahap ini, tahap ini, tahap ini. Kita bengkel coba, bengkel yang ahli itu kan tempat baunya cuma 1 kotak. Bau 8, bau 10, bau ini. Kalau kita nyari bau dengan nyari kuncinya nih, kemudian ini kapan kelarnya kalau setiap bau mau dikaji? Kan dia tahu nih kunci 14, benar? Jadi salah satu diantaranya adalah tadi dengan tahapan-tahapan itu menggambarkan skill kalau manusia, menggambarkan kehebatan. Kembali kepada Allah, itulah waqara. Gitu? Senada dengan itu, apa bacanya? Tubsirun. Ulang. Wafi ini mengapa anfusikum atau anfusakum? Anfusikum. Kenapa? Ada fi. Wah, oke. Iya, enggak perlu dibahas, orang udah pasti kok buang-buang tinta. Kan ada fi. Anfusukum itu idhofah, anfusukum di depannya ada huruf jar, berarti idhofah yang menempati posisi majrur, berarti anfusikum. Nah ini mah nggak usah dibaju, afala tubsirun absara yubsirun. Di luar dari ayat-ayat ini, Allah jadikan kalian berfase-fase, Allah jadikan langit berlapis-lapis, Allah jadikan matahari bercahaya, bulan bersinar dan sebagainya. Wa fi anfusikum, bahkan yang paling terdekat ada dalam diri kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Sejatinya yang paling duluan dilihat yang dekat sama yang jauh. Jauh. Harusnya yang dekat dulu. Ya. Tapi kenyataannya sampai hari ini manusia secara umum mereka lebih banyak mengerti hal-hal di luar dirinya dulu dibandingkan dengan yang ada dalam diri. Itu sebabnya pengetahuan tentang manusia itu relatif sedikit terlambat dibandingkan pengetahuan manusia tentang alam luar. Orang sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke planet Mars dan sebagainya, ya. Tapi yang di dalamnya saja kadang-kadang tidak tahu. Ini berarti ada satu kecenderungan manusia lebih suka melihat keluar dibanding melihat ke dalam. Ya, iya gitu.
Kalau pepatah kita kan gajah depan mata orang kelihatan, semut di seberang laut tampak. Berarti ini kalau dihubungkan ini tadi Allah mengajak kita untuk tubsirun, melihat sampai nanti konklusinya kepada ayat 13 bahwa waqara itu milik Allah. Kebesaran itu milik Allah. Jadi siapapun yang menginginkan kebesaran, siapapun yang menginginkan kekuatan, balik ke situ. Buktinya tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena Rahman Rahim Allah, kita bisa sesuatu hari ini. Gitu. Ya, kita bisa berbuat sesuatu hari ini. Kenapa? Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, selanjutnya kita bisa sesuatu hari ini, kita nanti kalau panjang umur kita akan waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan seperti semula. Semulanya apa? Semulanya kali dhafin, lemah. Tadi dhafin, quwwatin, syaibah, dhafin. Ada 4. Lemah, kuat, uban, lemah. Sudah berubah semua kita kan? Nah, berarti tinggal satu lagi nih. Dofinnya pun udah mulai kan, dofinnya? Udah masuk. Dulu sampai jam 12 sampai jam 1 kita belum tidur, enggak tidur. Enggak ada masalah tuh. Sekarang tidur telat jam 11 saja udah gak enak. Dulu hujan badai malah kita tungguin ada hujan, kita pergi tuh ngabur main malam hujan. Sekarang kena gerimis dikit, malah nggak gerimis saja gitu. Nggak gerimis. Iya betul. Ngaku aja. Ya, gitu ya. Kalau dalam konteks itu kita melihat ayat ini, maka berarti di saat itu Quran berfungsi untuk apa? Mengingatkan kita kan? Menyadarkan, mengingatkan, atau mengingatkan dan menyadarkan supaya balik maning ke laptop, kembali ke setelan awal, kembali ke setelan pabrik, supaya kita sadar besok seperti apa, siapkan hari ini. Ya, Pak. Betul. Pasal yang tadi bapak salah salah kampus itu menunjukkan kejadian manusia mulai dari ya ini surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yuk, boleh kita buka sedikit. Surat 23. Al-Mu'minun ayat berapa? 12 sampai 14. Kan udah hafal ibu. Walaupun khalaqnal insana min Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah ciptakan manusia min sulalatin min tin. Ada dua ini, ada dua min. Sulala min tin. Sulala itu saripati. Saripati. Berarti min sulalatin, dari saripati tanah. Kalau di ayat lain kita disebutkan bahwa kita diciptakan dari tanah. Oke? Diciptakan dari tanah. Sekarang disebut lagi. Jadi kalau demikian, hubungan ayat ini dengan menciptakan dari tanah itu umum. Atau kedua, dari yang umum itu dibawa khusus saripati
tanah. Itu satu. Kedua, ada yang mengatakan bahwa yang disebut diciptakan dari tanah itu Nabi Adam. Sementara kita bukan dari tanah, tapi dari saripati tanah. Yuk kita kembangkan dulu. Satu ayat ini aja dulu, yang terusin. Saripati tanah, saripati tanah. Berarti adanya di mana? Di tanah. Dalam tanah. dalam tanah. Bisa nggak kita ngambil saripatinya? Nggak bisa. Dari tumbuhan. Membuktikan bisa, tapi Membuktikan bisa. Bagaimana kita ngambilnya? Allah nggak nyuruh kita ngambil di dalam kok. Makan aja yang tumbuh dari tanah. jadi cacing. Ada singkong, ada padi, ada kangkung, kan itu? Gitu. Dan di situ sudah terdapat sulalahnya. Dimakan oleh 2 orang, satu laki, satu perempuan. Saya tidak tahu, maaf ini bukan bicara jorok. Saya tidak tahu apa alat yang memprosesnya perempuan dan laki beda. Ada yang bisa jawab? Sehingga hasil dari olahan yang sama jadi beda. Paham maksud saya? Oke, saya detailkan ini. Makan nasi, ya, dengan sayuran. Nanti diolah lagi sayurannya, bisa dalam bentuk tempe, bisa dalam bentuk tahu, cabai dan sebagainya. Itu kan punya saripati yang sama. Ya. Dimakan oleh laki dan perempuan kan? Maaf, saya simpulkan lagi. Laki menghasilkan sperma, perempuan menghasilkan sel telur. Nah pertanyaan saya, apa memang alat produksinya beda? Kok bunyi namanya beda? Ini bukan istilah nama loh kalau menurut saya. Ini memang beda kedua-duanya. Betul? Bukankah asalnya sama? Sama saripati. Tadi kembali lagi kebesaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dulu. Baik, saya kembangkan dulu cara berpikir sini. Maaf, ini mungkin agak sedikit. Negara mana yang konon hari ini paling maju? Yang sudah bisa menciptakan bayi tabung? Bayi tabung itu dia mengambil di jalan tengah, Bu. Dari sperma kan itu? Ya. Dari sperma yang diambilnya. Coba suruh dia langsung ngambil ke tanah, bisa nggak? Bisa. Paham maksud saya? Nggak usah ngambilnya di sperma, ngambilnya langsung ke tanah. Iya, dari asalnya ya. Dari asalnya. Iya. Cari sulalahnya. Sulala. Atau kalau belum malas ke tanahnya lagi, ambil aja itu dari padi, jagung, singkong, sebagai ambil saripatinya, olah itu menjadi sperma dan sel telur. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Paham ya? Ini itu saja kalau kita utak-atik itu di sini cukup sudah dengan mengucapkan subhanallah. Bersyukur. Iya kan? Allah ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Jadi saya ulang. Kalau dari tin, ya itu tadi cara memahami ada 2. Apa bedanya tin dengan sulalatin min tin? Tin itu umum, sulalatin min tin khusus. Cara pertama. Cara kedua, tin itu untuk Nabi Adam, sementara untuk manusia anak cucu Adam dari sulalatin min tin. Karena Nabi Adam manusia pertama. Terus summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Summa kemudian ja'alnahu kami menjadikannya nutfah. Apa artinya nutfah? Air mani. Fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Apa tempat yang kokoh itu? Rahim. Kita lihat lagi surat. Jadi kalau di sini sudah banyak, dia akan menghubungin sendiri. Al-Insan. Bukan Al-Insan, Al-Insan. Kalau dalam Al-Insan
nutfatin amsyad. Ayat 2. Al-Insan ayat 2. Kalau tadi kan cuma disebut nutfah, betul? Nutfah dan sperma kan? Nutfatin amsyad ayat 2. Nutfah yang bercampur. Nutfah yang bercampur. Berarti nutfah yang sudah membuahi. Ada lagi kata pokok yang di surat Mursalat. Surat Mursalat ayat 21. Faja'alnahu fi qararin makin. Faja'alnahu fi qararin makin. Kami menjadikannya berada di tempat yang kokoh. Kalau tadi Al-Mu'minun tadi, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah. Kemudian di surah Al-Insan tadi disebutkan nutfahnya disebut dengan amsyad. Nutfah yang sudah bercampur, ditempatkan di tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh itu adalah rahim. Lanjut. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Apa terjemahannya? Summa khalaqnan nutfata. Kami ciptakan nutfah 'alaqah menjadi segumpal darah. Berarti proses pertamanya nutfah, kemudian menjadi 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan 'alaqah. 'Alaqah tadi segumpal darah. Mudghah, apalagi mudghah di sana? Daging. Urut 3 dulu. Pertama nutfah, sperma. 'Alaqah, segumpal darah. Mudghah, daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Izam daging. Maaf, ini adalah 'alaqah. 'Alaqah itu bukan segumpal darah. 'Alaqah itu sesuatu yang menempel. Oke, secara bahasa 'alaqah artinya sesuatu yang menempel. Sesuatu yang menempel. Menempel di dinding rahim. Yang darahnya mana? Mudghah. Segumpal darah mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Atau ada yang terjemahkan juga seperti tadi. 'Alaqah itu segumpal darah, kemudian mudghah daging, kemudian 'idhaman tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging lagi. Summa arsyadnahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dia makhluk yang baru. Yang namanya bukan nutfah lagi, yang namanya bukan mudghah lagi, tapi namanya sudah menjadi janin. Menjadi janin.
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, the best creator, sebaik-baik pencipta. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah itu, kemudian ingat lagi. Tapi ingat, sesudah itu kalian mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah kalian mati, pada hari kiamat dibangkitkan, hidupkan kembali. Kalau ini kita pahami dalam artian yang tadi, jadi sebagai atwaro, apa atwaro? Fase, sebagai fase. Ini adalah fasenya. Berarti ada fase selama 9 bulan di sini di dalam kandungan. Mulai dari nutfah sampai poek, kan gitu, sampai fase yang relatif lebih lama dari situ. Sekarang ini atwaro sampai 70 tahun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, ini membuat kita paham bahwa satu ayat 14 saja, ya, satu ayat 14 ini saja, ini membawa kita kemana-mana, membawa kita kemana-mana. Wa qad khalaqakum atwara. Sungguh Dia telah menciptakan kalian berfase-fase. Wa qad khalaqakum atwara. Ya. Wa qad khalaqakum atwara. Lagi. Wa qad khalaqakum atwara. Ada qalqalah. Wa qad khalaqakum atwara. Sungguh Dia telah ciptakan kalian berfase-fase atau fase demi fase. Ayat 16. Alam tahu kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam tahu, tidakkah kamu berkata alam tahu kali-kali kaifa bagaimana melakukan sholat Allah jadi satu. Tujuh langit sabun sama pasti tiba. apa kata barunya di sini? Tibaqo. Ingat kita satu ayat. Saya lupa surat apa. Latar kabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la
Latarkabunna tabaqan aw tabaq. Kita pahami ini dulu sebelum untuk memahami tibaqo. Berarti di sini kita menemukan tabaqan an tabaqin. Sungguh benar-benar. Oke. Sekarang tarkabu dari kata apa? Rokoba. Kaf kan? Ya. Rokiba. Tiga huruf. Rokiba. Pak Ya. Ya. Kabu. Pak Ila ya. Ini asal katanya rokiba yang kabu mengendarai. Sehingga kemudian berkembang berarti melewati, menjalani. Jelas. Rokiba yang kabu asal katanya mengendarai. Kemudian diterjemahkan dengan melalui, melewati. Kan mengendarai berarti melewati, melalui. Sungguh benar-benar kamu melewati. Tobakon an tobak. Tahap demi tahap, tingkat demi tingkat. Tibako adalah jamak dari tobako. Sama dengan tadi atwaro, jamak dari kata taur. Fahim? Mengapa di sini jamak, kadang di dia sab'ah? Ya. Betul? Ya. Karena di sini sab'ah. Ininya pun dalam bentuk jamak. Sab'ah samawat. Ini jamak. Karena ini sab'ah. Ini pun harus ikut lagi. Jadi sab'a samawati tibaqo, apa terjemahannya? Tujuh langit bertingkat-tingkat. 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 Berlapis-lapis. Secara umum tingkat dan lapisnya itu disebutkan kepada kita Tujuh. sab'a, 7. Sampai hari ini saya belum pernah baca satu naskah atau satu buku yang menjelaskan batasan-batasan dari tiap tobak tadi. Kalau ada tujuh tingkatan, tujuh lapis, ini lapisan satu keduanya sampai di mana, lapisan ketiganya di mana. Udah ada yang pernah dengar belum? Tejin, Pak. Ya? Tejin. Ya. Ya. Saya telah melakukan penelitian perpustakaan 7 hari, Pak, 7 malam, mulai dari satu yang lalu hingga satu hari ini. Cuman saya tidak sampai ke laboratorium NASA karena takut ketinggalan hari Sabtu ini. Hasilnya dalam bukunya ini bahwa Islam itu ilmiah. Tingkat pertama itu disebut troposfer. Tingkat kedua ozonosfer. Ini yang paling harus kita pahami. Ini penahan ultraviolet dari matahari, ya, sampai ke bumi. Ya. Yang ketiga stratosfer. Kemudian 4 mesosfer, 5 termosfer, 6 formosfer, ionosfer, 7 eksosfer. Itulah, Pak, kira-kira. Tapi saya belum konfirmasi dengan NASA. Ya. Oh, berarti namanya sudah ada ya? Ada. Nama tahapan itu? Di bukuan itu, Pak, juga ya. Karangan Islam itu ilmiah Abdul Syukur Al-Ajizi. Ya, pasti kalau kita mau merujuk berarti kan kita akan mencari di footnote-nya lagi, kan gitu ya. Itu kan
buku itu kan bukan spesialis membahas tentang ini kan gitu. Ya. Itu kan dia mengambil dari buku lain. Berarti kita harus mencermati buku asalnya. Buku asalnya itu. Footnote-nya. Tapi iya terima kasih. Ya. Artinya 7 itu sudah ada nama. 7 itu sudah ada nama. Sampai di mana yang disebut dengan ozonosfer tadi? Batasnya di mana? Dan kita sudah tahu selama ini bahwa ozon itu untuk menangkis cahaya kan? Cahaya ultraviolet dari matahari ke bumi. Kita kembali lagi. Ayat ini turun 14 abad yang lalu. Betul? Sebelum ada penamaan Ver tadi. Iya kan? Atmosfer dan sebagainya, sebelum ada penamaan itu. Quran sudah menyebutnya secara umum sab'a samawatin tibaqa, menciptakan 7 lapis langit, 7 langit berlapis-lapis. Kita balik kata alam tarau. Sekarang kita memahami redaksi seperti ini karena ini banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran. Alam taro. Alam taro kah atau alam taro? Bedanya alam taro dengan alam taro. Kalau taro itu untuk satu orang, taro untuk jamak. Bedanya kamu dan kalian. Itu hanya kamu dan kalian. Kalau ini taro ini untuk kalian. Kalau alam taro kaifa taro itu kamu. Apakah kamu tidak melihat? Yang dimaksud satu orang kan itu awalnya. Nah sekarang pertanyaannya, redaksi seperti ini kira-kira orientasinya atau arah pembicaraannya mengarah kemana ini? Nah sekarang begini, alam itu kita lebih terjemahkan apa? Apakah tidak? Apakah tidak? Ada lagi padanannya? Tidakkah? Tidakkah? Ya kan? Kita pakai yang kedua. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian memperhatikan? Biasanya kalau kalimat seperti ini arahnya kemana ini? Kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi suruh menyadarkan diri. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab untuk menyadarkan diri. Ya. Atau informasi yang penting. Kebesaran Allah. Ya, jadi ini kita mencoba membuat frame ya. Mencoba untuk membuat frame. Kalau nanti ketemu alam taro atau alam taro, supaya nanti kita ngerti nih. Kan kalau kita misalnya menghadapi ujian skripsi aja, ya itu kan udah kebaca itu. Penguji itu nggak akan keluar dari ini. Kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini. Kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya ini. Gitu. Nah sekarang kalau alam taro, apakah kalian tidak memperhatikan? Atau perhatikanlah begitu Pak. Nanti ujungnya ke situ. Ya. Tapi menurut saya kalau seperti ini semacam begini. Ini gini, contoh paling sederhana. Saya lagi bawa mobil, tiba-tiba saya parkir di sini pinggir jalan. Saya parkir pinggir jalan, ya. Saya kunci mobil, tek. Saya jalan, prit, kata polisi. Siang Pak, apakah Bapak nggak ngeliat itu ada tanda P? Ya. Paham nggak maksudnya? Ya tahu. Paham? Ya. Itu sudah ada sebenarnya. Sama nggak dengan ini konteksnya? Sama Pak. Nah itu tuh yang menurut saya. Kan kadang-kadang kita kan nggak mikir melihat tanda dulu. Tahu-taunya ada ruang nih, parkir aja di sini. Tahu-tahu udah diingatkan, oh iya ada larangan parkir di situ. Nah ini berarti kita melakukan
kesalahan, diingatkan oleh Allah. Alam taro. Berarti kesalahannya itu terletak pada tidak memperhatikan. Yang berat lagi pertanyaannya, kaifa khalaqallah. Bagaimana? Ini enggak sederhana pertanyaannya ini. Dengan Allah menciptakan. Kaifa artinya? Bagaimana? Oke, kalau pertanyaan how itu berat loh. Panjang Pak. Ini bagaimana? Oke, saya ulang. Alam taro atau alam taro sama, cuma bedanya yang diajak bicara itu beda. Kalau taro banyak, kalau taro satu orang. Tuh. Kedua, kalimat seperti ini biasanya lebih kepada mengingatkan bahwa manusia itu salah, supaya kembali kepada yang benar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini mengajak kita untuk balik kembali kepada kebenaran. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan gajah? Apa substansinya? Pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah artinya simbol kebesaran Allah. Include di dalam ayat itu ada pesan tersirat ancaman. Siapapun yang ingin menghancurkan kebesaran Allah, maka dia akan bernasib sama dengan tentara Abraha. Apakah kita baca Al-Fil sudah menghayati seperti itu? Padahal Al-Fil kan relatif semua kita hafal. Mengapa hafal? Alasannya salah satu di antaranya pendek. Alam taro, apakah kalian tidak memperhatikan kaifa khalaqallah, bagaimana Allah menciptakan sab'a samawati tibaqa, bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Khalaqallah kaifa, kalau kita bahas istifham, kata tanya. Khalaqa fi'il madhi, Allah maf'ul. Kalau alam itu tidak bisa disebut istifham Pak. Alam itu kan pertanyaan juga. Ini kalau kita dia kalau sudah begini, Ya. biasanya orang tidak mengurai satu persatu lagi. Kalau kita urai satu persatu, a istifham, istifham, lam nafi, harfun nafi. Ya gitu. Satu pengertian. Ya. Apa yang kita rasakan dari ini, betapa besarnya. Kita nggak usah bayangkan ini sudah ini di kelas kita Pak pembahasannya. Di kelas kita, maaf dalam tanda kutip, yang ilmunya terbatas banget. Apalagi di kalangan kelas ahli. Satu ayat begini. Nah, saya paling tidak dapat memberikan gambaran-gambaran tadi. Misalnya begini. Kan salah satu bentuk kemudahan Al-Quran itu kata-katanya berulang-ulang, pola-polanya juga berulang-ulang. Berarti kita tinggal menghafal pola. Kalau Allah mau berbicara begini, berarti arahnya ke sini. Nah, tinggal kita menyiapkan diri. Kan jujur bahwa yang selama ini belum ketemu bagi orang yang baca Quran itu kan format itu, sehingga tidak dapat merespon. Apa kata Nabi? Jangan kalian membaca Al-Quran
seperti ngajak bicara orang yang bisu. Apa itu artinya? Tidak dialog. Ngajak bicara orang bisu. Dia nggak ngerti bahasa kita, kita nggak ngerti bahasa dia. Berarti masing-masing. Misalnya kan gitu, kita baca tapi nggak ngerti. Alam tahu, apakah kalian tidak memperhatikan kaifa khalaqallah, bagaimana Allah menciptakan sab'a samawati tibaqa, 7 langit berlapis. Alam tarau itu karena di depannya lam adalah huruf nafi. Lam itu masuk fi'il mudhari', maka tugasnya menjazamkan. Ini asal katanya tarawna. Ini asalnya ada nun. Tarawna. Karena lam ini menjadikan baris akhir fi'il mudhari' mati. Ada yang ingat apa contohnya? Alam atau alam yaj'al. Mati kan? Lam yalid wa lam yulad. Mati semua. Kenapa? Karena ada huruf lam, huruf jazmnya. Jadi asalnya kalau lamnya dibuang isi jadi tarawna. Tarawna, kalian melihat. Karena ada lam, numnya dimatikan. Cara mematikannya buang nun ganti alif. Ini alif ini pengganti nun. Kata dasarnya taruh bukan huruf ilat tuh ya. Taruh di kata ro'a. Taruh di kata ro'a. Ro'a. Sedangnya yaro. Iya kan? Ro'a, melihat. Ro'aita, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Sedangnya yaro, dia melihat. Sementara di sini tarawna, kalian melihat. Berarti kita balik lagi tadi. Contoh saya tadi, saya insya Allah itu contohnya agak mudah dipahami. Ketika kita parkir di satu tempat, kita tidak sadar ternyata di situ ada rambu larangan parkir. Kemudian diingatkan oleh petugas, siapa maaf Bapak tidak melihat itu tanda larangan parkir. Gitu. Artinya satu kesalahan diingatkan, tujuannya supaya keluar dari kesalahan dan balik kepada parkir di tempat yang benar. Ini berarti kesalahan kebanyakan manusia adalah tidak memperhatikan. Paham maksudnya? Ini berarti kesalahannya adalah tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 langit yang berlapis-lapis. Pertanyaan saya, apakah bisa melihat ayat ini hanya dengan ilmu standar? Nggak bisa. Berarti ilmu ini merangsang untuk lahirnya ilmu lagi. Iya.
Tadi penamaan yang 7 itu nggak bisa dilihat dari sini aja, nggak bisa dari kereong lihat itu ada software tuh. Dari mana dia tahu tuh? Iya kan? Ya. Itu ada alat. Nah berarti ilmu ini, ayat ini melahirkan satu alat untuk kemudian meneliti, dan peneliti lahir kontribusi Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Kesimpulannya baca Quran dapat ilmu. Jangan dibalik, ya. Sekarang malah dibalik, tambah baca tambah gak berilmu. Paham saya? Iya. Jelas. Baca Quran dapat ilmu. Jangan dibalik. Semakin baca semakin tidak Silakan kembangkan maksudnya. Karena sudah merasa cukup. Shadaqallahul azim, udah selesai gitu. Ya. Karena orientasinya bismillah, selesai dengan Shadaqallah, selesai, dan merasa puas. Padahal Quran Al-Baqarah ayat 2 jelas hudal lil muttaqin, pedoman. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Ya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Lagi. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. 1, 2, 3. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a Sab'a samawat. Ma dengan wa sama-sama kedua harakat. Iya. Ya. Sab'a samawati ikhfa. Tiba baru harakat. Tibaqa. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. 1, 2, 3. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit, ya, 7 langit yang berlapis-lapis. Ya, Pak. Ro'a itu sebetulnya makna sesungguhnya melihat atau memperhatikan sambil mikir. Saya tadi coba lihat di kamus, secara gramatikal itu melihat maknanya. Artinya kalau melihat itu kan sebetulnya sesuatu yang dengan mudah dipahami, nggak usah pakai mikir berat-berat. Jadi lebih tepat ini maknanya mengenali kebesaran Allah itu mudah tanpa harus berpikir keras untuk aspek yang langit ini. Apakah lebih tepat itu atau membutuhkan pemikiran yang mendalam keras untuk bisa paham mengenai Ya. 7 langit ini? Secara umum, ya, secara umum kita temukan ada dua arti dari ro'a. Bisa ro'a dalam arti melihat dengan mata, bisa ro'a dalam arti begini. Apakah kamu tidak melihat? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Tuhan bertindak terhadap tentara bergajah?
otomatis kita nggak bisa ngelihat itu 14 abad yang lalu. Bisa pahami? Otomatis kita nggak bisa ngelihat karena itu kejadian 14 abad yang lalu. Nah, berarti di sini melihat itu diartikan dengan memperhatikan kerjasama mata dan pikiran. Sama satu lagi dengan nazar. Ya zuru. Artinya melihat juga kan? Artinya melihat juga. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Melihat dalam pengertian yang hanya sekedar mata saja itu dengan kata yubsirun tadi. Basara yubsiru atau absara yubsiru. Ya, yubsiru. Arahnya di Quran yang lebih dominan kepada hanya sekedar melihat melalui ain, melalui mata ini. Tapi kalau melihat menggunakan kata nazoro atau melihat menggunakan kata ro'a ini, berpikir. Itu justru lebih dominan kepada penggunaan ininya daripada ininya. Itu barangkali kesimpulan saya sementara. Contohnya tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tubsirun kan situ? Dan yang ada dalam diri kalian, apa kalian tidak melihat? Itu artinya tidak membutuhkan pemikiran yang apa namanya? Tidak membutuhkan pemikiran yang ekstra lah. Karena tubsirun di sana. Oh iya, dulu ini kencang semua. Iya. Dulu ini naik semua, ini kan udah turun begini semua ya. Yang gitu. Dulu kita kencang semua, sekarang udah ngerasain. Dulu rambut hitam semua. Sekarang putih semua. Oh dulu gigi pada utuh semua, sekarang udah. Nah jadi artinya wa fi anfusikum afala tubsirun, tetap ada unsur ini, tapi itu dalam artian yang kasat mata lah. Ya, nggak perlu pakai alat dan sebagainya. Tapi kalau tadi melihat bagaimana penciptaan langit dan bumi itu lebih dominan ke sininya. Itu barangkali kesimpulan. Jadi melihat yang disertai dengan aktivitas berpikir ada dua dalam Quran. Pertama tadi ro'a, yang kedua dengan nazaro. Kedua, melihat yang lebih dominan mata daripada berpikir itu basar. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Ya. Dalam bahasanya mengapa langit disebut 7, bumi disebut 7? Ya, ini ada dua cara memandang. Pertama, memandang bahwa angka 7 itu berarti 7. Begini, ada yang mengatakan bahwa di saat itu kalau disebut 7 itu maknanya banyak ya. Ada banyak aja. Apa maksudnya? Ya,
gitu. Bisa jadi nggak apa kalau disebut misalnya, nggak tahu sekarang deh. Kalau sekarang ini sudah hampir sama, kota dengan desa sudah hampir sama, ya. Kalau dulu kita di kampung sebut wow, saya ada uang 1 juta ada kali di rumah. Itu tandanya uangnya udah banyak banget. Dulu ya, nggak tahu. Sekarang karena sudah ini, jadi orang menyebut 1 juta itu bukan 1 juta, berarti uangnya banyak, gitu. Wallahu a'lam. Ya, tapi kesimpulan saya baca kesimpulan pembahasan tentang 7 ini, kembali kita ada yang mengatakan itu betul-betul hakikatnya memang 7. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan enggak, 7 itu angka tertinggi. Dan biasanya kalau orang menyebut 7 itu berarti banyak. Berarti kalau sab'a samawatin ini banyak langit. Kalau kita pahami yang kedua. Dan kesimpulan akhirnya kembali kepada kesimpulan masing-masing. Setelah disimpulkan masing-masing, closing. Wallahu a'lam. Itu indahnya kita membahasnya. Supaya tidak terjebak kepada pembenaran pendapat. Kembali, mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu ya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Ya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. 2 ayat. 14 15. 14 tadi waqad khalaqakum ya. Waqad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Hafal? Oke, hari ini kita sedikit dominan ke tafsir dan tadabbur, ya, karena ada hal yang menarik untuk dibahas tadi ya. Itu dengan harapan ini menjadi pijakan kita ketika nanti kita bertemu pola-pola yang sama di surat dan ayat yang lain. Kita punya frame tadi. Kesimpulan saya tadi, ro'a, nazoro, basoro. Kan 3 itu melihat. Ro'a, basoro, nazoro. Kalau ro'a dan nazoro itu dominan memikir, dominan pikir. Tapi kalau basoro dominan penggunaan mata. Contohnya tadi afala yubsirun wa fi anfusikum, artinya kalian nggak usah pakai referensi, nggak usah pakai alat, lihat aja diri kalian sendiri. Makanya saya kalau sering dari awal sebutkan, siapa yang rajin mengoleksi foto, ya, siapa yang rajin mengoleksi foto pribadi, coba itu dijejerin foto pribadinya. Oke itu Pak. Ya, mulai dari foto SD, SMP, SMA, ya. Ini yang muda-muda mulai disusun dari sekarang ini. Kalau banyak umur nanti sampai itu, oh begini loh prosesnya, begini loh. Makanya kalau saya pulang kampung, kalau ke ini, ke anak-anak, itu saya nggak menarik. Saya nanyanya kamu anak siapa gitu. Ya, atau mereka yang muda-muda tidak akan ini dengan saya kan perubahan tadi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan banyak, 150